Film terbaru aktor Hollywood Chris Hemsworth baru saja tayang di Netflix pada tahun 2020 silam. So, kali ini kita akan bahas film tersebut yang berjudul Extraction. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah menonton film action mix Bollywood dan juga Hollywood. Extraction berkisah tentang Tyler Reks yang merupakan seorang tentara bayaran yang dikenal begitu profesional dalam menjalankan setiap misinya. Bahkan suatu hari ia mendapatkan tugas di Bangladesh untuk menyelamatkan seorang anak gembong mafia di India yang diculik oleh mafia lain yang merupakan seorang kartel dari negara tetangga. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sudah? Oke, let's talk about it. Film dibuka dengan adegan memperlihatkan sebuah wilayah di India yang mengalami sebuah kekacauan. Seseorang yang berseragam tentara yang sepertinya bukan tentara India. Ia seorang diri sedang melepas tembakan kepada beberapa tentara militer India di sana. Dirinya adalah tokoh utama dalam film ini, yang bernama Tyler. Di sini Tyler mengalami banyak luka di tubuhnya, dan ia juga berusaha melawan maju dengan menembaki beberapa pasukan tentara India. Namun setelahnya, Tyler tiba-tiba terjatuh kena tembakan. Dan inilah dia Frontline Extraction. Kemudian adegan berlanjut 2 hari sebelumnya di kota besar India, tepatnya di Mumbai. Di sana kita diperlihatkan dengan seorang remaja sedang dijemput oleh beberapa mobil. Ia bernama Ovi Mahajan. Ia merupakan putra dari seorang king narkoboy terbesar di India, yang saat ini ayahnya Ovi sedang berada di penjara. Sesampainya di rumah, Ovi ditegur oleh Saju yang menanyakan mengapa dirinya terlambat pulang ke rumah. Saju merupakan kaki tangan ayahnya yang ditugas untuk menjaga Ovi ketika ayahnya sedang di penjara. Pada malam harinya, Ovi mencoba pergi diam-diam dari rumahnya untuk pergi bersama teman-temannya ke sebuah klub malam. Seorang temannya membujuk Ovi untuk mendekati seorang perempuan yang begitu cantik di sekolahnya. Karena Ovi adalah anak yang pemalu, ia pun menolak hal tersebut. Setelah itu mereka pun mengajak Ovi keluar klub untuk ngudut santuy. Ketika sedang asik ngudut santuy, tiba-tiba seorang pria berseragam polisi datang dan menembak temannya Ovi. Dan polisi itu pun juga menculik Ovi. Ternyata polisi tersebut bekerja untuk King Mafia di India, yang merupakan saingan dari ayahnya Ovi. Adegan berpindah ke sebuah penjara di pusat kota Mumbai. Di sana, Saju melaporkan sebuah kejadian kepada ayahnya Ovi, bahwa Ovi telah diculik oleh saingannya. Dengan raut wajah marah, ayahnya Ovi meminta Saju untuk menjemput kembali puteranya. Di sini, ayahnya Ovi menugaskan Saju untuk pergi ke sebuah wilayah India, tepatnya di mana mafia tersebut menculik Ovi. Ayahnya Ovi pun menyuruh Saju untuk menyewa pasukan tentara bayaran. Setelah dari sana, Saju pun pulang ke rumahnya dan menceritakan kepada istrinya bahwa ia sangat panik karena Saju kekurangan uang untuk menyewa pasukan tentara bayaran. Karena sekarang polisi sudah membekukan beberapa aset milik ayahnya Ovi sehingga pemasukan mereka tidak memiliki banyak uang. Dan sekarang hanya Sajulah yang bisa diandalkan. Tapi setelah itu Saju mengingat bahwa ia mengenal agen bayaran. Namun untuk menyewa tentara bayaran mereka sangatlah mahal. Dan Saju berpikir untuk menipu tentara bayaran ini. Adegan berlanjut di kota Australia, tepatnya di Kimberley. Seorang pria berkacamata yang bernama Tyler yang merupakan tokoh utama dalam film ini. Ia dan temannya sedang menikmati liburan di tepi jurang, dan ia merupakan prajurit nasional yang hijrah ke prajurit bayaran. Setelah dari sana, Tyler kembali ke base camp tempat ia tinggal. Di sana ia sudah ditunggu kedatangannya oleh agen bayaran yang bernama Nikan. Nikan memberitahu Tyler tentang sebuah penculikan seorang putra mafia besar di India. Nikan akan menugaskan Tyler untuk menyelamatkan putra dari mafia India tersebut. Namun Tyler mengatakan bahwa ada teman mereka yang berada di sana, dan kenapa bukan ia yang menolong. Namun Nikan mengatakan bahwa teman mereka itu sekarang sudah pensiun dari tentara bayaran. Nikan juga memberitahu bahwa anggota mafia dipimpin oleh Amir Asif, orang yang sangat ditakuti dan orang yang paling berpengaruh di kota India. Jika Tyler menjadi tawanan mereka, kemungkinan besar Tyler akan dibuat tersiksa oleh mereka tanpa ada kata ampun. Tanpa pikir panjang, Tyler pun menyetujui penyelamatan tersebut. Adegan berpindah ke Saju yang sedang berpamitan kepada istrinya. Di sisi lain, Tyler dan timnya berkumpul untuk mengatur strategi penyelamatan dan bersiap untuk menyelamatkan Ovi dengan rencana mereka, yaitu dengan menaiki kapal sejauh 14 km dan pergi menaiki helikopter agar bisa lolos ketika bahaya yang tidak diinginkan terjadi. Setelah itu, Tyler pun menunggu di sebuah lokasi, tempatnya di pasar kota India. Tyler akan menunggu para anggota mafia untuk bernegosiasi.
Di sana, rencana Tyler ia akan dengan sengaja menyerahkan dirinya ke pasukan anggota Amir Asif agar bisa melihat kondisi dari Ovi terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Tyler mendapatkan panggilan telepon dan sebuah mobil datang menyergap Tyler untuk masuk ke dalam mobil tersebut. Sesampainya di suatu tempat, mereka meminta kepada Tyler untuk memberikan uang tebusan itu. Tapi Tyler belum bisa memberikan uang tebusan itu sebelum mereka menunjukkan Ovi terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa Ovi dalam keadaan baik-baik saja. Dan salah satu dari mereka menodongkan senjata tepat di kepalanya Tyler. Ia menarik pelatuknya dan mereka di sana mengejek Tyler bahwa ia tidak berkedip sama sekali. Karena Tyler tahu di pistol itu tidak memiliki magazinnya. Setelah itu mereka pun menunjukkan keadaan Ovi yang terikat di sebuah ruangan. Dan Tyler pun disuruh untuk kembali menjemput uang tebusan. Ketika ingin keluar, salah satu pasukan tertembak dari arah luar. Tyler yang tahu bahwa itu adalah sinyal untuk melawan dan melepaskan ikatan dari tangannya. Tak butuh waktu lama, Tyler dapat menghabisi mereka semua. Setelah itu Tyler kembali ke tempat Ovi disekap yang telah dijaga beberapa anggota. Ketika mereka ingin membuka pintunya, tiba-tiba Tyler menembakkan senjata ke arah anggota mafia yang ada di dalam sana. Dan ia juga tidak butuh waktu lama, Tyler dapat menghabisi mereka semua yang berada di sana. Bahkan ia tanpa luka sedikit pun. Dan ia juga berhasil membawa Ovi dari sana. Di lain tempat kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Amir Asif. Ia merupakan mafia paling berpengaruh di Bangladesh. Dan di sana Amir sedang menyuruh salah satu anak buahnya untuk melempar anak-anak dari gedung. Sampai salah satu dari mereka mengakui bahwa mereka telah mencuri uangnya. Seorang remaja yang bernama Farhat mengatakan bahwa yang mencuri uang itu adalah anak yang baru saja ia lempar dari gedung. Dan Amir memuji kecerdasan dari Farhat. Amir pun kemudian menyuruh Farhat agar memotong 2 jarinya. Karena pencuri itu sudah mati dan ia membutuhkan peringatan kepada semua orang agar tidak mencuri lagi. Tapi sebelum itu seorang kolonel menghampiri Amir Asif yang memberitahu bahwa Ovi telah kabur. Dan kemudian Amir memerintahkan kolonel untuk menutup semua akses di kota ini. Di sisi lain, Tyler yang hampir selesai dengan misinya, ia mencoba mengambil foto Ovi untuk memberitahu bahwa mereka telah berhasil menyelamatkan putra mafia India. Kemudian Tyler pun mulai membawa Ovi ke tempat di mana beberapa anggota timnya sudah menunggu kedatangan mereka. Sedangkan di markas mereka tidak menerima dana yang seharusnya Saju transfer setelah menerima foto Ovi tersebut. Di sisi lain, anggota tim yang menunggu kedatangan Tyler di kapal, namun mereka malah disergap oleh polisi di Bangladesh. Tyler yang sudah berada di dekat sana melihat kejadian itu, yang membuat Tyler dan Ovi harus kembali melarikan diri dari tempat yang lain. Salah satu pasukan bersenjata yang mengejar mereka ternyata adalah Saju, dan ia memanggil Ovi untuk ikut dengannya. Ketika Ovi ingin pergi, namun Tyler melarangnya. Kemudian Tyler membawa Ovi pergi bersamanya. Ovi menegaskan bahwa Saju bekerja untuk ayahnya, tapi Tyler menganggap semuanya mencurigakan. Dan kemudian Tyler pun pergi menggunakan mobil. Namun mereka berdua malah dikejar oleh beberapa polisi yang justru berpihak kepada Amir Asif. Setelah melarikan diri dari polisi, Tyler terkepung di sebuah jalanan yang membuatnya harus keluar dari mobil dan berlari masuk ke dalam beberapa rumah warga. Kemudian polisi pun mengejar mereka. Tyler yang sudah tersudut pun mau tidak mau harus melawan dan melumpuhkan beberapa polisi yang mengejarnya. Singkat cerita, mereka berhasil lolos dari kejaran para polisi. Namun beberapa saat kemudian, Tyler kembali dipertemukan dengan Saju. Di sana mereka terlibat pertarungan fisik yang brutal. Bahkan mereka sampai terjatuh dari lantai gedung dan masih selamat turun ke jalanan. Setelah bertarung cukup lama, akhirnya Tyler pun tumbang dan Saju berhasil membawa Ovi. Namun ketika mereka pergi, Saju tiba-tiba ditabrak oleh Tyler menggunakan truk. Tyler pun kembali membawa Ovi bersamanya untuk pergi dari kejaran para polisi yang berpihak kepada Amir Asif. Ketika di perjalanan, Tyler ingin menghilangkan jejaknya dengan cara melompat keluar tepat di bawah jembatan dan menabrakkan truk yang dibawa Tyler. Tyler yang terluka sangat parah pun pergi meninggalkan tempat itu. Pada saat malam harinya, kolonel datang ke tempat kejadian truk dibawa Tyler untuk memastikan bahwa Ovi benar-benar sudah tewas. Namun sayangnya kolonel tidak menemukan mayat mereka berdua. Amir yang sudah muak pun memutuskan untuk membunuh Tyler saja. Di sisi lain, Tyler dan Ovi menemukan sebuah tempat yang aman untuk bersembunyi. Tyler menyuruh Ovi untuk membantu mengikat perban di tangannya. Setelah itu, Nikan menelpon Tyler untuk memberitahu bahwa Saju merupakan mantan pasukan khusus. Nikan juga memberitahu Tyler bahwa mereka telah dipermainkan oleh Saju, yang sampai sekarang Saju belum mentransfer uang penyelamatan Ovi.
Nikan juga memberikan sebuah informasi, sebuah titik tempat yang akan Tyler tuju agar ia bisa lolos keluar dari kota itu. Nikan juga mengatakan kepada Tyler bahwa ia harus meninggalkan Ovi jika Tyler ingin selamat keluar dari kota tersebut. Namun Tyler tidak ingin meninggalkannya dan memberitahu Nikan untuk mencairkan uangnya. Ovi yang mendengar hal itu lalu mengatakan bahwa Tyler sama seperti ayahnya yang menganggapnya hanya sebagai benda daripada sebagai manusia. He thinks of me the same way you do. Sementara itu Saju mengalami luka yang cukup parah di bagian tubuhnya, terutama di bagian hidungnya. Ia mengalami bengkok. Ia pun mencoba meluruskan kembali hidungnya. Dan ia pun juga menelpon istrinya untuk memberitahu jika dirinya tidak mendapat kabar dalam 12 jam. Saju menyuruh istri dan anaknya untuk pergi menjauh dari sana. Di sisi lain Tyler dan Ovi kembali bergerak menuju ke tempat penyelamatan mereka. Namun ketika di jalan mereka diserang oleh Farhad dan beberapa geng bocil lainnya. Sekarang mereka memiliki senjata yang diberikan oleh Amir Asif untuk dapat membunuh Tyler. Hanya beberapa geng bocil, tidak butuh lama untuk Tyler dapat menghabisi mereka semua. Kemudian terdengar beberapa mobil polisi. Tyler pun membawa Ovi kabur melalui gorong-gorong untuk bersembunyi. Di sana Tyler menghubungi Nikan. Sekarang Nikan mulai kecewa dengan Tyler karena masih membawa Ovi. Tidak memiliki waktu untuk berdebat, Tyler menyuruh Nikan untuk menelpon Gaspar, salah satu teman mereka yang tinggal di India. Namun Nikan mengatakan bahwa itu bukanlah ide yang bagus. Tetapi Tyler tetap bersikeras mengatakan bahwa Gaspar dulunya berhutang nyawa dengannya. Tak butuh waktu lama, akhirnya Gaspar pun datang, menjemput dan membawa mereka ke rumahnya untuk bersembunyi sementara waktu. Ketika di rumah, Gaspar memberitahu bahwa keluar dari kota ini sangatlah sulit. Di waktu yang bersamaan, Farhad kehilangan satu jarinya karena ketidakmampuannya untuk membunuh Tyler. Dan ia juga memohon kepada Amir untuk membiarkannya menembak Tyler kembali. Dan Farhad mengatakan kepada Amir bahwa Tyler membuatnya terlihat seperti orang bodoh. Kembali ke rumah Gaspar, di sana Ovi meminta maaf kepada Tyler dan mengatakan bahwa semua ini adalah salahnya yang membuat Tyler hampir merelakan nyawanya demi menyelamatkan Ovi. Kemudian Ovi pun bertanya kepada Tyler apakah ia memiliki keluarga. Dan Tyler mengatakan kepadanya bahwa ia memiliki seorang istri yang sudah lama tak ia temui dan seorang putra yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu karena penyakit limfoma. Pada waktu kepergian sang putra, Tyler berada di Afghanistan. Setelah dari sana, Tyler menghampiri Gaspar dan Gaspar di sana memberitahu Tyler jika ia ingin keluar hidup-hidup di kota tersebut, hal terbaik yang harus ia lakukan mungkin adalah membunuh Ovi sekarang daripada membiarkan Amir Asif membunuh Tyler. Gaspar memberitahu bahwa hadiah untuk membunuh Ovi adalah sebanyak 10 juta dolar atau dirupiahkan bisa 141 miliar lebih. Dan mereka bisa menjadi orang kaya semalam dengan uang tersebut. Gaspar mendesak Tyler untuk menyerah. Tyler pun sekarang mulai curiga dengan Gaspar ketika ia memberitahu Tyler bahwa ia tidak harus membunuh Ovi. Dan Gaspar berjanji akan menyelamatkan Tyler jika ia menyerahkan anak itu. Tyler yang sudah curiga akhirnya mereka pun melakukan pertarungan fisik. Dan sebelum Gaspar menusuk kepala Tyler dengan kayu, tiba-tiba ia berhenti dengan kedatangan Ovi yang memegang senjata. Ketika Gaspar mendekat, Ovi menembak 2 kali tepat di bagian dadanya Gaspar. Seketika ia pun tewas di sana. Karena kehabisan akal, akhirnya Tyler pun menelpon Saju untuk mengatur sebuah pertemuan dan memberitahu kepada Saju bahwa ia membutuhkan bantuannya agar bisa mengeluarkan Ovi dengan selamat. Ketika mereka bertemu, Saju memberitahu bahwa kalau Ovi tidak selamat, maka ayahnya Ovi mengancam keselamatan keluarganya. Tyler kemudian mengatur rencana yang akan membantunya untuk dapat keluar dari sana. Kalau berhasil, ia akan menyerahkan Ovi kepada Saju. Tyler memulai misi dengan menghancurkan beberapa mobil polisi yang memblokade jalanan agar mobil yang dikendarai Saju dapat lewat. Ketika di sebuah perjalanan, Saju terjebak dengan beberapa mobil di hadapannya, dengan penjagaan polisi di depan mereka yang sedang memeriksa semua orang yang melintas di sana. Mau tidak mau, Saju harus membawa Ovi melintas dengan berjalan kaki. Mereka beruntung ketika Saju dapat melewati pemeriksaan polisi. Namun ketika itu mereka dicurigai oleh salah satu polisi di sana dan memberhentikan mereka berdua. Kemudian Saju pun melepaskan tembakannya kepada beberapa polisi di sana dan terjadilah baku tembak antara Saju dan beberapa pasukan militer. Sementara itu Nikan datang dengan membawa timnya untuk menyelamatkan Tyler. Dan mereka mengcover dari ujung dengan meledakkan beberapa kendaraan militer agar Ovi, Saju, dan Tyler dapat lewat. Sedangkan Saju sedang bersikeras dengan beberapa musuh yang terus mendatanginya. Dan pada akhirnya Tyler pun datang dari belakang untuk melumpuhkan beberapa pasukan. Namun sialnya pada saat itu Saju terkena tembakan oleh sniper yang membuatnya tewas di tempat. Tidak hanya Saju, Tyler juga terkena tembakan oleh kolonel yang membuat Tyler menjadi luka parah.
Seketika itu membuatnya kembali mengingat ketika ia bersama sang putra ketika masih hidup. Ketika Tyler tak berdaya, Ovi datang menghampirinya dan memegang tangannya Tyler sembari menangis. Tyler menyuruh Ovi untuk lari menuju helikopter. Ovi pun dengan sesegera pergi meninggalkan Tyler sendirian menuju ke helikopter. Sementara itu Nikan berhasil menembak dan membunuh kolonel. Tyler yang tadinya tidak berdaya akhirnya kembali bangkit untuk menghabisi semua pasukan militer yang masih tersisa. Namun setelah itu Tyler kembali ditembak dari belakang hingga menembus lehernya. Dan ternyata itu adalah Farhad, seorang bocah yang sangat dendam kepada Tyler. Kemudian Tyler pun kembali bangkit dan mencoba untuk berdiri ke sisi jembatan. Dan Tyler pun menjatuhkan dirinya dari atas jembatan. Kemudian Nikan pun membawa Ovi dari sana menggunakan helikopter. Dari kejauhan Amir Asih melihat Ovi pergi dari sana. Setelah kejadian tersebut kita diperlihatkan dengan adegan 8 tahun kemudian, yang dimana sekarang Ovi kembali bersekolah dengan seragam yang berbeda. Dan di sisi lain sekarang Amir Asif tetap berkuasa di kota bagian Bangladesh. Ketika Amir yang sedang berada di kamar mandi, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan Nikan dengan menembak kepalanya hingga tewas. Kembali ke Ovi yang sedang melakukan lompat ke kolam renang yang menenggelamkan dirinya, seperti apa yang telah dilakukan oleh Tyler sebelumnya. Ketika Ovi keluar dari kolam, kita diperlihatkan dengan seorang pria di sisi kolam yang postur tubuhnya sekilas mirip dengan Tyler. Seperti itulah cerita dari film Extraction. Selain adegan action tingkat tinggi dan pertarungan akrobatik ala John Wick, film Extraction cukup mampu menyajikan visualisasi yang sangat memukau. Bahkan ada satu adegan yang menggunakan teknik pengambilan gambar one shot selama 12 menit tanpa jeda pada pertengahan film. Hal positif lainnya penampilan Chris Hemsworth benar-benar sangat memukau. Bintang Thor itu terlihat sangat menjiwai adegan baku tembak dan baku hantam yang mewarnai sepanjang film ini. Bahkan lawan mainnya, aktor Bollywood Randeep Hooda yang berperan sebagai Saju, tampak kewalahan saat melakoni salah satu adegan pertarungan dengannya. Dan sedikit informasi karena sambutan terhadap film Extraction yang sangat laris di pasar, dan kabarnya Netflix akan siap untuk memproduksi sequel lanjutannya. The Russo Brother, Sam Hargrave, and the one the only one, Chris Hemsworth bakal kembali berkolaborasi. Bila film untuk sequel kedua ini digarap, semoga film kedua ini nantinya menyuguhkan cerita yang lebih berbobot dari film pertamanya. Saya Judi Setiawan undur suara, thanks for watching video and until next time.